di sebuah kampung kecil di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Hiduplah seorang perempuan tua yang dikenal sebagai Nenek Siti. Nenek Siti terkenal di kampungnya karena keahliannya dalam bidang pengobatan tradisional. Namun, di balik kedoknya sebagai dukun yang baik, tersimpan rahasia kelam yang membuatnya dikenal sebagai hantu Palasik. Palasik, dalam kepercayaan masyarakat Minangkabau, adalah hantu perempuan yang memiliki kemampuan menghisap darah manusia, terutama bayi. Nenek Siti, saat masih muda, secara tidak sengaja terkena kutukan dan menjadi Palasik. Dia hidup dengan rahasia gelap ini, berusaha menjalani kehidupan sehari-hari sambil merahasiakan sisi gelapnya. Di kampung tersebut, tinggal seorang ibu muda bernama Ida yang baru saja melahirkan bayi perempuan. Ida dan suaminya, Raffi, sangat bahagia dengan kelahiran anak mereka. Mereka memutuskan untuk mengunjungi Nenek Siti untuk mendapatkan doa restu dan pengobatan tradisional bagi bayi mereka. Nenek Siti, dengan senyum tulus, menyambut mereka di kediamannya yang penuh dengan berbagai ramuan herbal. Dia memberikan doa restu dan menawarkan ramuan untuk kesehatan bayi. Namun, di balik layar, Nenek Siti menyimpan niat jahat sebagai Palasik yang haus darah. Pada suatu malam yang gelap, Nenek Siti berubah menjadi Palasik dan menyusup ke rumah Ida dan Raffi. Dengan gerakan halus, dia menghampiri bayi yang sedang tidur lelap. Sambil mengeluarkan giginya yang tajam, Palasik mulai menghisap darah bayi perlahan-lahan. Namun, tak disangka, Ida yang merasa gelisah tiba-tiba terbangun dan mendapati Nenek Siti dalam wujud Palasik di dekat bayinya. Teriakan Ida membangunkan Raffi, dan keduanya bersama-sama berusaha mengusir Palasik. Palasik, terkejut dan ketahuan, segera melarikan diri ke kegelapan malam. Ida dan Raffi, dalam keadaan terkejut dan ketakutan, berbagi cerita dengan tetangga-tetangganya tentang pengalaman yang mereka alami. Kabar tentang Palasik Nenek Siti pun menyebar dengan cepat di kampung tersebut. Warga kampung merasa terguncang dan mulai meragukan kredibilitas Nenek Siti yang selama ini dihormati sebagai dukun. Beberapa hari setelah insiden itu, seorang tokoh adat dari kampung tersebut memanggil rapat untuk memutuskan nasib Nenek Siti. Setelah berbagai diskusi, mereka memutuskan untuk memanggil seorang pawang yang terkenal di daerah itu untuk membersihkan dan mengembalikan Nenek Siti ke bentuk manusianya yang sejati. Pawang tersebut mengadakan ritual khusus dengan menggunakan mantera dan persembahan kepada roh-roh. Setelah beberapa jam berlalu, Nenek Siti muncul dengan keadaan lemah dan bingung. Pawang menjelaskan bahwa Nenek Siti telah dibebaskan dari kutukan yang membelenggu dirinya. Warga kampung, meskipun masih merasa trauma, merasa lega bahwa Palasik dalam diri Nenek Siti telah diusir. Mereka memutuskan untuk memahami dan memberikan dukungan kepada Nenek Siti yang kini harus membayar dosa masa lalunya. Nenek Siti, dengan rasa penyesalan yang mendalam, berjanji untuk menjalani sisa hidupnya dengan kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Walaupun masih dikenang sebagai sosok yang pernah menjadi Palasik, Nenek Siti berusaha memperbaiki reputasinya dan memberikan pelajaran tentang pentingnya memaafkan dan memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang telah bersalah. Seiring berjalannya waktu, Nenek Siti dengan tekun bekerja untuk merebut kembali kepercayaan dan kehormatan yang pernah hilang. Dia mengabdikan dirinya dalam membantu masyarakat, terutama dalam hal pengobatan tradisional dan penyembuhan. Warga kampung, meskipun masih merasa waspada, mulai melihat perubahan positif dalam perilaku dan niat baik Nenek Siti. Saat berjalan-jalan di pasar atau ke kampung-kampung sekitar, Nenek Siti selalu memberikan obat-obatan herbal dan nasihat kesehatan kepada siapapun yang membutuhkan. Warga kampung yang awalnya ragu mulai merasakan manfaat dari pengalaman dan pengetahuan Nenek Siti dalam bidang pengobatan tradisional.
Pawang yang membantu membersihkan Palasik dari Nenek Siti menjadi mentor spiritualnya. Mereka berdua sering melakukan meditasi dan ritual-ritual kecil untuk menjaga agar kekuatan gelap tidak lagi mempengaruhi Nenek Siti. Pawang juga memberikan nasihat kepada warga kampung agar memberikan kesempatan kedua kepada Nenek Siti, yang kini berusaha keras untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari, Nenek Siti mendengar kabar bahwa salah satu bayi di kampung tersebut jatuh sakit parah. Tanpa ragu, dia segera menuju ke rumah keluarga tersebut dan memberikan perawatan yang intensif menggunakan ramuan-ramuan tradisional. Keberhasilan Nenek Siti menyembuhkan bayi tersebut menjadi titik balik penting dalam usahanya mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Warga kampung mulai melihat Nenek Siti sebagai seorang yang telah bertobat dan berusaha mengubah nasibnya. Keberanian dan ketekunan Nenek Siti untuk menghadapi masa lalunya dan membuktikan niat baiknya memenangkan hati banyak orang di kampung tersebut. Seiring berjalannya waktu, Nenek Siti menjadi seorang yang dihormati dan diakui oleh masyarakat. Dia membuka klinik kesehatan tradisional di kampung tersebut dan mengajarkan ilmunya kepada generasi muda agar pengetahuan tersebut tidak punah. Demikianlah sepenggal cerita tentang Nenek Siti menjadi kisah inspiratif bagi masyarakat sekitar. Mengajarkan bahwa setiap orang dapat berubah dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik meskipun pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.